hadir, ya apabila memang memungkinkan silakan, open kameranya ya. Oke, berarti sudah mulai, 3 kelas ya, 3 kelas kita gabung bersama untuk memberikan penguatan selain asinkronus melalui open learning. Kemarin Anda juga sudah, belajar tentang pertemuan ke-8, yaitu ini ya, kedaulatan ya, tentang bagaimana musyawarah dengan mufakat, seperti itu di pertemuan ke-8. Dan hari ini adalah pertemuan ke-9 di mana materi yang akan kita bahas yaitu tentang bagaimana mengimplementasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mana menjadi sila ke-5. Oke, sekali lagi apabila memungkinkan silakan untuk open kameranya. Oke, para mahasiswa yang, dibanggakan dan tentunya, mahasiswa yang memang diharapkan menjadi good and smart citizen gitu. Sebelum kita membahas tentang, pendidikan Pancasila lebih lanjut, tidak lupa saya juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena kita saat ini baru pertama kali kita berjumpa ya secara online. Itu ya, masih dengar suara saya atau tidak terdengar? Johara, kedengaran suara? Halo? Tes, tes. Ini terdengar semuanya? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Dengar, Pak. Dengar kata Johara. Oke, nah kita lihat dulu, kita share screen dulu yang open learning. Tapi saya bisa diminta untuk enable to screen sharing, please. Karena saya nggak bisa, masih disable. Untuk share screen, ada PowerPoint yang ingin ditampilkan. Oh iya, sudah ya. Nah, mana di sini? Oke, nah di sini pertemuan 9 itu memang kita membahas tentang keadilan ya, mengimplementasikan keadilan sosial. Nah tentunya capaian dari materi tentang implementasi keadilan sosial ini yang mana sila kelima, diharapkan Anda itu dapat memahami konsep keadilan sosial ya. Kemudian Anda juga mengetahui berbagai macam contoh-contoh nilai keadilan yang tertuang dalam sila kelima ya. Dan tidak hanya ini saja, tidak hanya mengetahui, memahami, tapi bagaimana mengimplementasikan ya seperti halnya di poin 5 dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita belajar, tidak hanya kita itu hanya mengingat saja, tentunya kalau mengingat, remembering, C1 itu bisa saja diingat, tapi belum tentu dipahami. Oleh karena itu dalam ilmu pedagogi, ya bagaimana cara belajar itu ada tingkatannya dari mulai memahami, dari mulai mengingat, memahami, kemudian mengimplementasikan, menganalisis, ya, mengevaluasi dan juga mencipta. Tentunya, nah ini juga yang perlu kita terapkan di dalam bagaimana belajar pendidikan Pancasila sehingga capaian pembelajaran dari poin 1 sampai 5 ini bisa tercapai tentunya ya. Karena saat ini banyak sekali isu-isu ataupun masalah-masalah yang ada di masyarakat masih belum bisa mencerminkan yang namanya justice, ya, social justice. Nah, ini yang sangat penting untuk kita cermati bersama karena di negara kita, terutama di negara-negara besar seperti halnya Indonesia, ya challenging ya. Kita tidak bisa pungkiri negara besar, diversity, plural society, gitu kan, negaranya majemuk. Tentunya tidak gampang untuk bisa bagaimana merangkul, mengembrace semua elemen masyarakat sehingga mendapatkan keadilan. Namun tentunya tetap kita harus sebagai orang yang memang diharapkan di masyarakat, tentunya mahasiswa itu adalah desirable personal qualities yang diharapkan oleh masyarakat, perlu berkontribusi untuk bisa bagaimana adanya keadilan sosial ini terwujud di masyarakat sekitar kita dulu, ya, supaya tidak ada yang pihak-pihak tertentu yang dirugikan, gitu kan. Banyak sekali yang memang jadi korban atas keserakahan seseorang atau ketamakan seseorang. Oleh karena itu, kita sebagai intelektual, kaum intelektual harus memiliki atau harus ikut berperan mengambil bagian bagaimana menghidupkan yang namanya social justice di masyarakat.
Itu ya. Contoh halnya tidak sedikit masalah ya yang memang kita soroti di negara maju ini, corruption ya, yang memang membuat kehidupan masyarakat itu tidak adil yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dari mulai tokoh, pejabat, kemudian recording in progress, coding ya, dan tentunya oleh aparat pemerintah ya, yang membuat kesejahteraan masyarakat tentunya terganggu akibat adanya korupsi. Dan bahkan di Indonesia sendiri menurut indeks ya, yang mengukur tingkat korupsi di Indonesia termasuk paling tinggi gitu. Nah, inilah yang menjadi masalah bagi kita, bagaimana nih caranya untuk ke depan corruption ini bisa kita berantas gitu. Karena negara ingin terus berkembang, apalagi ingin menjadi negara maju, tingkat korupsinya itu rendah gitu ya. Beberapa negara itu berhasil gitu. Walaupun memang perlu waktu dan perlu effort dari semua pihak untuk bisa membasmi yang namanya korupsi. Karena korupsi di sini banyak ya jenisnya korupsi ini. Ini kita ambil contoh, ada korupsi tingkat rendah, menengah, dan besar gitu kan. Sudah terjadi dan kadang-kadang sudah ada hal-hal yang diwajarkan. Ya, ada hal-hal yang diwajarkan seperti gratifikasi gitu kan, suap menyuap gitu kan, atau mungkin misalnya banyak contoh-contoh yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang mana itu adalah perilaku korupsi dan bisa menimbulkan ketidakadilan sosial di masyarakat. Begitu. Nah, ini perlu kita cermati bersama. Begitu. Karena Pancasila, terutama di sila kelima ini menghendaki bahwa social justice ini bisa terwujud ya, memiliki semua kesejahteraan itu sama, adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Begitu. Nah, nanti Anda bisa mempelajari di open learning, kebetulan ini mungkin sinyalnya kurang bagus, jadi nanti kalian bisa melihat di open learning untuk mempelajari secara asinkronus tentang keadilan sosial ya. Jadi intinya dalam hal ini keadilan sosial itu bagaimana kita sebagai kaum intelektual mengambil bagian, mengambil peran untuk ikut serta menyuarakan anti korupsi. Banyak sekali beberapa organisasi, lembaga yang melakukan pendidikan anti korupsi supaya beberapa hal-hal yang memang menjadi masalah di masyarakat, terutama yang mengganggu keadilan sosial ini bisa teratasi. Nah, oleh karena itu ya tadi dimulai dari kita sendiri ya untuk bisa menghindari dari korupsi yang kecil sampai korupsi yang besar ya, seperti itu. Dan juga ikut berani ya menyadarkan orang-orang yang di sekitar kita yang mana bahwasannya hal-hal yang diwajarkan itu seperti hanya suap menyuap, gratifikasi perlu kita hilangkan. Begitu ya, supaya tercipta kesejahteraan, keadilan sosial yang terwujud di masyarakat kita. Begitu nggih. Mungkin di antara kalian ada yang memiliki contoh ya, apa saja hal-hal atau masalah-masalah di sekitar kalian yang berkaitan dengan ketidakadilan sosial atau mungkin dengan masalah-masalah seperti halnya korupsi. Ada yang mau mengangkat, disebutkan namanya? Silakan. Punya pengalaman sendiri mungkin? Di antara sekian mahasiswa kelas A, kelas B, kelas C, apakah pernah mengalami dari diri kalian sendiri ataupun sanak saudara atau rekan ataupun di masyarakat, orang-orang yang ada di sekitar kita mengalami ketidakadilan ataupun merasa dirugikan akibat adanya keserakahan ataupun korupsi yang dilakukan oleh beberapa pihak? Ada yang mau bercerita? Ayo, mau bisa share? Ada? Sebutkan nama. Nanti tentunya ada nilai keaktifan ya untuk bisa percaya diri menceritakan tentang pengalaman empiris dari ketidakadilan sosial di masyarakat sekitar kalian. Ada yang mau bercerita?
Halo? Ini masih terdengar ya suara saya ya? Jelas suaranya atau enggak? Halo? Jelas Masih, Pak. Pak. Jelas. Ya, silakan, ada yang mau bercerita sedikit? Atau merasa tidak adil gitu, atau bagaimana? Atau mungkin kalian juga pernah punya pengalaman menjadi bagian yang ikut serta menumbuhkan keadilan di masyarakat. Karena mahasiswa itu perlu loh kontribusinya ya. Jadi tidak hanya kita kuliah saja di perguruan tinggi, just study at the higher education institution, tapi doing nothing gitu ya, nggak melakukan apa-apa, tidak berkontribusi gitu di masyarakat. Ya, saya di Malaysia, di Kuala Lumpur tentunya para mahasiswa itu diwadahi dengan adanya service learning, di mana service learning ini tujuannya adalah apa yang dipelajari oleh para mahasiswa di kelas itu langsung diimplementasikan atau digunakan untuk membantu berbagai macam yang isu-isu di masyarakat. Begitu. Ini bukan berarti kayak pengabdian ya, bukan berarti kayak voluntary ataupun apa namanya ya tadi apa community service, tapi benar-benar sesuai dengan apa yang mereka pelajari di kelas. Seperti hanya Anda misalnya dipelajari di kelas saat ini adalah Pancasila tentang keadilan sosial, kemudian bisa apa namanya digunakan di materi yang kita bahas, kita diskusikan di kelas, dipergunakan untuk ikut serta membantu masyarakat keluar dari berbagai macam masalah-masalah, tantangan-tantangan yang ada di masyarakat. Itu yang diharapkan gitu loh. Jadi not only just you mastering the concept, the theory ya, tapi tidak ada apa namanya ya, outcome-nya gitu loh. Ya, yang memang ikut serta membantu. Nah, saya harapkan para mahasiswa di sini ya, teknik arsitektur, saya yakin secara akademik, intelektual, secara kognitif pasti Anda melebihi rata-rata, karena kan untuk apa namanya belajar arsitektur perlu kapasitas tentunya ya. Nah, oleh karena itu tidak hanya untuk diri kita sendiri atau untuk kelompok kita sendiri, tapi benar-benar kita menyadari bahwasannya kita setelah belajar, apalagi kan ini MKU ini kan luas ya. Kalau di prodi mungkin pelajarannya yang berkaitan dengan teknik arsitektur. Kalau misalnya MKU atau mata kuliah umum ini kan adalah mata kuliah yang cakupannya lebih luas, itu yang untuk yang tidak ada di prodi, sehingga kita sebagai makhluk sosial, bagian dari masyarakat, tentu ikut berpartisipasi, berkontribusi ya untuk bisa ikut serta menjadi bagian dalam menyelesaikan berbagai macam masalah gitu loh. Jadi saya harap kita semua gitu loh ya, jadi nggak hanya mengetahui konsep tapi benar-benar kita action gitu loh. Mungkin ada sedikit cerita supaya kita akan sedikit discuss bersama. Ada yang mau memaparkan? Silakan sebutkan nama dan NIM-nya, nanti saya akan berikan nilai untuk aktifan. Ada tidak? Ayo. Saya Pak mau sedikit bercerita Pak. Oh, ada. Oh, boleh. Namanya siapa ya? Ini sebentar. Saya catat dulu namanya ya, supaya dapat nilai ke aku. Iya, mohon maaf sebelumnya nggak bisa open kamera karena baru di tempat yang kurang memungkinkan buat open kamera Pak. Oh iya, apa-apa. Saya Yuda Manggala Pak. Oh, namanya sebentar. Oh, Kelas biasanya C. Kelas berapa, Yuda, maaf? Kelas C, Pak. Oh, kelas C. Oh iya, saya lupa kalau di kelas ini itu biasanya sama PJ-nya. Iya. PJ-nya Yuda juga ya, kalau nggak salah. Saya yang mengurusi kelas, Pak, sebenarnya. Jadi kalau PC ada Rizky Waskito sendiri. Oh iya, Rizky tolong ditulis namanya Yuda. Kelas C. Nah, gimana, Da? Berhubungan dengan korupsi ya Pak, sama keadilan sosial. Jadi sewaktu saya SMA ini, saya cerita sharing ya Pak. Jadi sewaktu saya SMA itu
ada sebuah forum yang mengharuskan saya untuk bekerja sama antar sekolah satu Surakarta. Saya sekolahnya di Solo. Nah, jadi sewaktu saya mengurus di forum tersebut, sebenarnya banyak kejanggalan yang dilakukan sama beberapa oknum guru di beberapa SMA Solo begitu. Terlebih di sekolah yang swasta atau yang dibawahi Kementerian Agama malahan itu malah praktek seperti korupsi, kemudian ketidakadilan sosial itu malah lebih tinggi daripada yang negeri, Pak. Itu sebuah fakta yang saya temukan di Kota Solo gitu. Nah, semisal di SMA negeri itu ada sebuah laporan keuangan misalnya yang itu harus dilaporkan setiap 1 semester ke wali murid. Nah, kebanyakan dari SMA swasta ataupun sekolah-sekolah yang dibawahi oleh Kementerian Agama itu malah menghiraukan hal-hal tersebut gitu. Jadi saya pernah menemui kasus-kasus seperti itu di tingkat sekolahan, Pak. Jadi sharing aja seperti itu, Pak Obi. Yuda sendiri apakah sudah membandingkan itu dalam arti di sekolah yang lain atau sekolah negeri, public school gitu, tidak menemukan hal seperti itu? Karena tadi Anda dengan memaparkan bahwa ada fakta ternyata di Kemenag itu ataupun di sekolah swasta itu lebih banyak ya perilaku korupsi dibandingkan sekolah negeri. Apakah memang sudah doing research dengan di public school bahwa tidak ada corruption atau sedikit korupsinya atau bagaimana? Tidak. Sudah sempat riset. Kebetulan kan sewaktu kerjasama di forum itu emang juga bertemu sama teman-teman yang di sekolah SMA Solo yang lain gitu. Jadi udah riset juga, udah tanya-tanya ke teman-teman SMA yang lain. Terus setiap 1 semester bahkan SMA Negeri Solo itu ada rapat dengan wali murid untuk laporan keuangan, kemudian ada yang secara diterbitkan lewat online begitu, Pak Obi. Apakah Yuda menemukan juga bahwasannya pengawasan yang kurang di sekolah-sekolah di bawah Kemenag ataupun sekolah-sekolah swasta? Betul. Kalau yang saya pahami, kalau di sekolah negeri itu di tingkat Solo ya Pak, yang saya tahu itu sudah ditangani oleh, kalau nggak salah, kalau tingkat SD dan SMP itu ada yang namanya Badan Pengawas Sekolah, itu tingkat SD dan SMP. Kalau yang SMA itu tempatnya ada di Dinas Kota Solo, Pak. Namanya apa ya? Saya lupa. Nah, itu malah langsung dibawahi oleh Pak Gubernur Jawa Tengah. Gitu, itu yang SMA Negeri Solo. Jadi malah untuk SMA Kemenag, untuk SMA swasta memang faktanya kurang pengawasan. Jadi banyak peluang untuk melakukan tindak kejahatan yang seperti itu, Pak Obi. Oke. Ya, memang tadi ya, karena yang namanya pengawasan, kemudian kayak itu sangat penting gitu ya untuk bisa meminimalisir lah yang namanya celah-celah untuk melakukan korupsi. Karena banyak sekali ya yang saya temukan di perguruan tinggi pun gitu, tidak hanya karena saya juga pernah mengajar di beberapa universitas, ya tadi seperti halnya LPJ, ada yang tidak sesuai dilaporkannya gitu istilahnya, misalnya kayak pengeluarannya segini tapi dibesarkan. Nah itu kan juga perilaku korupsi yang saat ini bukan menjadi budaya ya, karena saya tidak setuju orang mengatakan bahwa Indonesia itu budaya udah korupsi. Corruption is not culture, ya, karena budaya itu namanya juga dari kata dari Sanskerta budaya, budi, dari akal budi, yang mana adalah sesuatu yang dihasilkan oleh suatu kelompok tertentu yang mempunyai nilai, yang memiliki norma, nilainya normatif, terus memiliki akal, tentunya ada gagasan yang luhur yang diturunkan secara turun temurun, itu budaya.
Tapi corruption itu is not culture, tapi adalah kebiasaan atau yang namanya habit, ya, atau kita kenal dengan namanya bad habit. Jadi jangan menganggap budaya, ya, karena budaya itu selalu nilainya itu positif. Termasuk ngaret. Wah, kita itu budayanya ngaret. Bukan budaya. Ya, budaya itu selalu positif. Begitu, itu adalah habit, bad habit. Seperti halnya tadi yang dikatakan oleh Yuda, sudah menjadi kebiasaan tentunya. Kalau misalnya riset kecil yang dilakukan oleh Yuda di Kota Solo, karena itu berdasarkan fakta, ya bisa saja terjadi karena kurangnya pengawasan tadi. Gitu, ya. Dan tidak menutup kemungkinan ya di sekolah-sekolah yang lain pun, sekolah-sekolah negeri, mungkin banyak juga Yuda sebenarnya, cuman tidak terlihat saja ya, mungkin ya. Nah, oleh karena itu, tapi kalau misalnya di Solo sudah tadi kan kita compare oleh Yuda dan timnya, ternyata lebih banyak di Kemenak dan di sekolah swasta. Oh, karena pengawasan tadi yang kurang. Nah, inilah yang menjadi PR untuk kita semua. Tentunya, kenapa harus kita semua? Karena secara moral, secara tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, yang seperti saya katakan tadi, kita status mahasiswa. Mahasiswa ikut serta berkontribusi untuk kepentingan umum juga, untuk masyarakat juga. Tentunya harus melaporkan hal ini ke pihak-pihak yang berwenang, seperti halnya kepada dinas, ya, dinas pendidikan, kemudian ke ya, pihak-pihak yang ada di bawah Kemenak di Surakarta terlebih dahulu, gitu kan, supaya ikut memperbaiki ya sistem, misalnya penanggung jawab laporan seperti apa yang seharusnya, gitu kan, ada bukti-buktinya seperti itu, sehingga terminimalisir. Jadi kebiasaan jelek atau bad habit tentang korupsi, dari mulai korupsi kecil sampai korupsi besar, itu sudah bisa dihilangkan secara bertahap, begitu. Karena kita nggak bisa loh langsung tiba-tiba kita ingin terbebas dari korupsi, ya. Apalagi korupsi-korupsi kecil yang masih banyak masyarakat itu mewajarkan. Ya, seperti yang saya katakan, ada gratifikasi, kemudian ada misalnya kita membuat dokumen-dokumen penting, dokumen-dokumen negara melalui calo, gitu kan. Nah, itu kan banyak ya kita temukan. Saya misalnya lihat kita perpanjangan SIM, STNK ke Samsat, calo, gitu kan. Ada apalagi misalnya buat paspor pun juga sama. Kemarin buat paspor supaya cepat, mudah, tanpa ribet gitu, harus bolak-balik menggunakan calo gitu, atau nembak lah istilahnya. Nah, itu hal-hal yang memang banyak masyarakat kita, hal tersebut itu sudah dianggap biasa-biasa saja dan wajar. Nah, kalau dibiarkan ini akan berdampak atau akan merugikan negara tentunya, ya. Yang mana kalau negara berkaitan dengan negara, tentunya untuk kepentingan kita semua, gitu, ya. Nah, itulah yang harus kita bangun. Kita ikut serta memperbaiki untuk semuanya ini. Bukan berarti kita pasrah, ya sudahlah Pak, dan memang sudah seperti ini ya, kalau seperti itu ya nggak akan selesai, gitu loh. Apalagi kita tidak bisa menjadi contoh untuk adik-adik kita nanti, untuk anak-anak kita nanti, untuk generasi penerus kita nanti. Begitu loh Yuda. Jadi saran saya ya, Yuda dan timnya harus bisa melaporkan hal ini kepada pihak-pihak terkait ya Yuda ya, yang ada di Surakarta, tentunya kepada Dinas Pendidikan, kepada lembaga-lembaga pengawasan keuangan di bawah Kemenak, supaya yang namanya perilaku, tindakan, atau kebiasaan jelek korupsi ini bertahap bisa terselesaikan. Begitu Yuda. Ada lagi mungkin yang mau bercerita berkaitan dengan ketidakadilan BLT, berkaitan dengan BLT, bagaimana di Indonesia? Saya kira pasti menemukan ya di masyarakat kita. Jadi kita itu harus punya sense of awareness gitu, di masyarakat itu ada nggak sih yang dirugikan, gitu. Ada nggak sih yang tetangga kita di sebelah kita yang merasa tidak adil gitu, seperti halnya orang tidak mampu tetapi tidak diberi bantuan oleh aparat, tapi orang yang mampu hanya karena mungkin title-nya itu sudah janda atau sudah tidak memiliki ayah, misalnya seperti itu, padahal secara finansial keluarganya masih support gitu, tapi masih diberi bantuan oleh pemerintah.
Tapi ini misalnya satu keluarga, ayahnya tidak bekerja, sakit-sakitan, tapi karena dia title-nya dia masih suami istri, keluarganya orang tuanya lengkap, tidak diberi bantuan. Nah, hal-hal yang kayak gini pun kita harus punya ada sense of belonging-nya gitu loh di masyarakat kita gitu. Jadi jangan sampai kita nggak peka gitu loh. Karena banyak sekali orang ya tadi terutama di perkotaan ya sudah mulai ke individual ya, sama tetangga pun kadang-kadang nggak tahu keadaan mereka seperti apa. Yang penting kita kuliah gaya student sebagai mahasiswa gitu kan, tapi nggak ada kontribusinya. Jadi jangan sampai seperti itu begitu ya. Jadi harus punya awareness, harus punya kepekaan terhadap lingkungan sekitar kita. Bagaimana tanda kita? Apakah mereka yang tidak mampu, misalnya orang tua bapaknya sakit, tidak bekerja, gitu kan? Perlu kita tolong, perlu kita laporkan kepada aparat untuk menerima bantuan, gitu. Karena ini terjadi juga di daerah saya, gitu. Seorang janda, karena memang suaminya sudah meninggal, ya masih diberi bantuan BLT COVID kemarin, bantuan minyak goreng, padahal anak-anaknya ada yang jadi tentara, ada yang ini ada mindset Oki lagi ya, oke nanti Oki kita akan bahas, ada yang jadi tentara, tetapi apa namanya masih diberi bantuan, padahal yang di sebelahnya lagi tadi tidak bekerja walaupun keluarganya masih utuh. Nah itu hal-hal tersebut harus kita perhatikan dan kita laporkan begitu loh. Ya, ini saya baca dulu pertanyaan Oki. Permisi Pak, bukannya mindset kasus Bansot kemarin pelaku juga berpulang memiliki mindset ini untuk kebaikan kita semua. Mengambil 10K Bansos sosial masyarakat. Pelaku gimana Ki? Maksudnya ini permisi Pak, bukannya mindset kasus Bansos kemarin pelaku juga. Halo Ki, bisa dibuka mikrofon? Tes. Gimana Ki Halo, maksudnya Pak. Ki ini? Jadi Kurang jelas. Mindset gimana? Mindset pola pikir atau gimana? baik, jadi kan Bapak menekankan kita tekankan mindset atau pola pikir, Jadi gimana, mengutamakan untuk kebaikan kita semua gitu kan. Nah, menurut saya bukannya para pelaku koruptor selama ini mereka juga menerapkan mindset demikian ya Pak. Seperti gampangnya contoh korupsi bansos waktu pandemi kemarin itu. Di berita mungkin pelaku cuma ambil 10.000 per jatah bansos. Nah, secara otomatis pelaku juga memiliki mindset, aku mau jiko 10.000, nah sisanya untuk masyarakat, nah sisanya kan masih banyak. Nah ini bisa dibilang di mindset pelakunya itu sama-sama baik untuk semua. Nah jadi nek dilihat kan di yang Bapak bilang tadi kan itu seperti bukannya ini terlalu idealis dan kurang realistis gitu menerapkan ini untuk kebaikan kita semua. Soalnya ternyata faktanya di lapangan mindset seperti itu pun masih bisa digunakan sebagai ajang korupsi. Jadi pertanyaannya bagaimana? Apakah harus bagaimana gitu ya Ki? Saya tidak ingin bertanya sih Pak, hanya ingin sedikit menyanggah bahwasanya mindset seperti itu untuk penerapan mindset seperti itu saja sepertinya kurang cukup sih Pak. Oke. Jadi mindset tentang untuk Jadi yang dipertanyakan Oki ini saya masih kurang jelas sih Ki ya. Di sini kan kata Anda itu mindset kasus bansos ya, Oki ya. Bansos ini ngambil 10.000. Yang Anda sanggah dari saya itu maksudnya yang dari perkataan yang mana Ki? Perkataan tadi kalau saya menangkapnya kalau dari salah apa yang dengar, Oki katakan. Yang saya sanggah tadi kalau tidak salah dengar Bapak bilang kita untuk mencegah korupsi kita mengedepankan mindset untuk kebaikan kita semua gitu. Nah faktanya di lapangan adalah pada kasus kemarin, di lapangan itu pelaku berkemungkinan menerapkan mindset ini untuk kebaikan kita semua itu. Nah contohnya gimana ya? Contohnya itu tadi per bansos
pelaku cuma ngambil 10.000, nah sisanya itu untuk masyarakat. Nah kalau di filosofiskan itu, kalau kita uji klinisnya secara teoritis, bukannya itu sama seperti yang Bapak bilang tadi, ini untuk kebaikan kita semua gitu. Jadi jika disimpulkan, bukannya menerapkan mindset itu saja kurang realistis ya, terlalu idealis gitu. Oke, yang Anda sanggahnya itu yang saya katakan apa? Gitu loh, Ki. Jadi langsung jelas, karena mindset di sini Anda mengatakan bahwasanya masalah tentang bansos. Ya kan, Ki? Ya saya tidak juga Pak mengajarkan untuk misalnya untuk apa namanya pelaku menyetujui pelaku ambil 10K bansos itu sendiri. Nah, mindset pola pikir yang bagaimana? Kalau pola pikir apa ya? Benar ini saya coba ada yang bisa menerjemahkan yang lain nggak yang bisa bantu supaya ini bisa menjadi sanggahan dari Oki ini bisa menjadi clear begitu. Ada yang memahami apa yang dikatakan dari Oki? Karena tentu kalau misalnya 10 mengambil 10K untuk seluruh masyarakat, saya jelas tidak mendukung. Dan di awal pun saya tidak membahas tentang hal itu, gitu loh. Karena misalnya untuk bantuan bansos, misalnya sejumlah nominal uang 350, diambil 10.000 untuk apa seluruh masyarakat, ya jelas tidak setuju karena itu mengambil haknya yang mana sudah ditentukan sejumlah nominal tersebut, gitu loh Ki. Nah ini masalah mindset ini saya kurang paham. Gimana Ki? Begini. Kita fokus ke kata ini untuk kebaikan kita semua gitu. Tadi kalau saya tidak salah ingat, tadi Bapak kan bilang untuk menanggulangi korupsi itu kita harus terfokus pada ini untuk kebaikan kita semua gitu kan. Nah, yang saya tekankan adalah penerapan mindset ini bukannya terlalu ideal sih Pak, kurang realistis gitu. Karena kenyataannya jika terjadi di lapangan itu di kasus korupsi bansos kemarin, mungkin pelaku itu juga berkemungkinan memiliki mindset ini untuk kebaikan kita semua itu. Nah, penerapannya di mana? Yaitu tadi pelaku cuma ambil 10K per bansos, terus sisanya itu untuk masyarakat yang berhak menerima gitu. Nah, itu kalau di filosofis kan bukannya itu sama aja kayak ya itu tadi, ini untuk kebaikan kita semua. Sama-sama baik untuk pelakunya juga untung dapat 10K, nah masyarakatnya itu juga dapat jatah bansosnya gitu. Nah, ini mindset yang salah. Oke, kalau seperti itu, ya. Jadi kalau di sini nih Laili memaparkan kalau menurut saya dari yang disampaikan Oki, mindset saja tidak cukup menghindari tindakan korupsi. Gitu kan, ya tentunya pasti pola pikir saja tidak setuju, harus perlu ada action gitu loh. Ya tadi kan katanya berbicara tentang realita gitu, pola pikir ya. Kemudian tadi Anda menyebutkan bahwa untuk kebaikan bersama tadi mengambil 10.000 ya jelas tidak dibenarkan. Ya, itu tetap aja salah karena tidak sesuai dengan prosedur walaupun niatnya baik untuk kepentingan bersama, untuk administrasi untuk apa untuk panitia nggak ada seperti itu karena dari pemerintah itu sebenarnya untuk bansos ini harusnya dialokasikan seperti sejumlah nominalnya seperti ini harusnya ya sebagaimana semestinya gitu loh. Jadi nggak apa namanya untuk mindset ini salah gitu dan saya pun tidak mengiyakan hanya karena untuk kebaikan bersama gitu. Karena tadi Kak yang namanya bansos ini kan artinya ada dana yang dikeluarkan oleh APBN ya, dana dari APBN yang mana anggaran pendapatan belanja negara ini sumber terbesarnya adalah dari pajak. Ya kan? Makanya salah satu apa namanya misi PKN Pancasila itu kan asas gotong royong, membayar pajak pun juga merupakan salah satu cerminan kita menjadi warga negara yang baik. Yang mana dari kita untuk kita dan oleh kita dari kita oleh kita untuk kita juga kan isinya gitu prinsip gotong royong demokrasi sama seperti itu. Nah yang mana seharusnya bantuan bansos ini diberikan pada orang-orang yang memang sangat tertimpa akibat pengaruh pandemi tentunya seperti pelaku usaha menengah ke bawah gitu ya kemudian apa namanya yang tidak bekerja dan lain sebagainya ataupun pekerjaannya terhambat karena adanya pembatasan pergerakan sosial seperti itu sehingga pemerintah
memberikan alternatif untuk memberikan keringanan lah seperti itu. Kemudian ada mindset. Mindset dipotong 10.000, ya kan? Mindset ya itu tetap salah karena hanya untuk alasan untuk bersama kesejahteraan bersama seperti itu, ya kan? Jadi saya tidak membenarkan ataupun tidak mengiyakan hanya untuk keadilan bersama adanya mindset seperti itu loh, Oki. Ya Pak, setuju. Lalu penggunaan kata kultur budaya itu pasti positif. Saya kurang setuju, Pak. Oke. Bagaimana, Ki? Saya menotes ya nama Oki ini karena setiap pertemuan pasti selalu disagree dengan apa yang saya katakan. Nah, oke, kita buka lagi, Ki. Apa namanya mikrofonnya? Oki. Apa yang menjadi alasan Anda? Oke, baik Pak. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk berdiskusi. Jadi, kenapa saya menyanggah kata tersebut? Karena jika kita melihat katakanlah culture atau budaya yang telah terjadi, menurut kita melihat sejarah di tanah Jawa inilah. Dulu penduduk budaya-budaya yang ada sekarang itu kan karena ajaran agama Hindu-Buddha. Nah, sementara jika kita melihat dari perspektif Islam itu ajaran-ajaran itu sendiri tidak baik gitu, tidak ada tuntunannya. Nah, tapi karena sekarang itu sudah jadi kultur atau budaya, itu sudah dipatenkan. Nah, kalau kita melihat dari sisi keagamaan, terutama Islam itu kan sisi negatif, Pak. Tapi secara umum itu masih disebut kultur gitu. Jadi jika kita merujuk ke kata Bapak tadi, kultur atau budaya itu pasti positif, saya kurang setuju, Pak. Karena perspektif itu sih, Pak. Oke, saya perlu menerangkan lagi kepada Oki ya, Ki ya, bahwasannya Anda sudah membahas tentang agama, ya kan? Agama is not culture, gitu loh. Dan takutnya apa yang menjadi perspektif Oki ini adalah termasuk orang yang tergabung dalam exclusive people. Orang yang eksklusif. Ini sangat berbahaya sekali. Ya. Yang tadi mengatakan bahwa yang namanya budaya itu selalu dari Hindu-Buddha. Bukan, Oki. Dan budaya itu bukan berarti dari hal-hal yang sifatnya tradisional, bukan. Ya kan? Budaya itu ambil dari bahasa Sanskerta secara etimologi adalah dari kata budaya. Artinya dari pemikiran luhur. Artinya ada yang pemikiran yang memang gagasan yang berbudi gitu. Ya, yang mana? Yang dari gagasan berbudi itu adalah bagaimana budaya ini ikut serta membantu bagaimana tatanan sosial masyarakat ini secara teratur. Seperti itu. Jadi kalau misalnya konteksnya dengan agama, dibenturkan dengan agama, tentu akan berbeda. Begitu. Dan budaya-budaya yang ada di Indonesia jangan dikaitkan dengan adanya penyimpangan, adanya yang namanya kan tadi aliran-aliran tertentu yang memang tidak sesuai dengan agama. Tidak. Budaya-budaya di Indonesia seperti halnya gotong royong, budaya-budaya empati, simpati yang datang dari nilai-nilai budaya yang ada di berbagai macam komunitas di Indonesia, itu pasti dibangun dari akal budi, namanya juga budaya, dari budi pekerti. Begitu yang diwariskan secara turun-menurun, dan itu ada nilai-nilainya. Begitu. Jadi jangan dikira mungkin dari perspektif Oki itu ketika agama disatukan dengan budaya seperti halnya ada orang-orang ke pantai, tabur bunga setiap satu kliwon, ya jelas itu mah pasti itu menyimpang karena tidak sesuai dengan agama. Ya kan? Nah, kalau misalnya budaya sendiri, ada misalnya budaya dari Sunda, silih asih, silih asu, kemudian Jawa, saya juga agak lupa, ada filosofi dari budaya Jawa. Di situ kita lihat nilai-nilainya itu positif. Begitu.
Tidak ada yang menyuruh untuk misalnya untuk kemungkaran, untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Coba Anda temukan tidak oke. Dari yang Anda katakan tadi bahwasalnya budaya itu tidak selalu positif, budaya apa yang memang menyuruh kita sesuatu yang negatif? Ada. Selama ini bisa Anda kemukakan budaya mana? Sejauh ini belum ada sih, Pak. Ya, makanya Anda jangan terlalu percaya diri untuk mengatakan bahwa budaya itu belum tentu positif. Yang mana kalau misalnya yang negatif, itu saya katakan sebagai kebiasaan. Kalau budaya itu pasti ada nilai-nilainya yang ada di dalamnya itu. Gitu loh. Dan kita harus hargai itu semua. Begitu. Karena ini ada dari pemikiran leluhur biasanya itu kan. Yang mana melalui perenungan, ada nilainya, ada normatifnya seperti itu. Tapi kalau misalnya berbenturan dengan agama bagaimana, Pak? Ya, kita bedakan ya antara ajaran agama dan budaya. Ya, karena agama itu bukan budaya. Begitu loh. Tapi kita hargai bahwa setiap budaya-budaya tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai dunia apapun ya, itu ada nilai, ada normatifnya, ada etika, begitu. Tadi saya katakan pernah tidak ada budaya tertentu yang apa namanya yang memiliki pengaruh jelek buat kita, gitu loh, ya. Oke. Atau yang lain ada tanggapan lain di mahasiswa yang lain, silakan. Jadi yang saya katakan tadi yang perlu Anda garis bawahi bahwasanya masyarakat di kita kebanyakan ya nggak semua hal-hal negatif hanya karena diulang-ulang terus turun temurun dianggap budaya. Contohnya korupsi. Budaya harusnya itu adalah merupakan kebiasaan karena budaya ini secara kita bahas tentang apa namanya secara sosiologis lah ya, ilmu sosiologis ya, ilmu tentang bagaimana tentang mempelajari hubungan sosial. Budaya itu dibangun dari nilai-nilai positif karena dari secara etimologi budaya yang artinya itu akal budi. Begitu loh Ki. Ada yang tambahan lagi yang lain? Mungkin alangkah lebih baiknya menggunakan kata kebiasaan Pak, not culture, budaya, but habit. Ya tadi kan seperti yang saya katakan, ya kan, bahwasanya alangkah baiknya menggunakan bahasa atau bukan bahasa, tapi kata kebiasaan atau habit dalam bahasa Inggris, begitu loh. Ya, Anggas. Ya ini yang memang saya setujuin gitu loh Ki dan teman-teman yang lain gitu. Ya. Halo? Ada yang mau berpendapat lagi? Oki, halo Oki, gimana Ki? Halo Oki? Baik Pak, sudah jelas Pak. Soalnya tadi berhentinya jaringan saya itu pas bagian tadi culture tadi Pak. Tidak ada penjelasan yang maksudnya kebiasaan-kebiasaan tadi. Iya, kalau ya mungkin kalau hal-hal negatif itu, apalagi yang bertentangan dengan agama itu kebiasaan orang-orang setempat seperti itu, ya. Karena budaya itu selalu dibangun dengan normatif, dengan values, ya, high values, nilai-nilai yang tinggi, gitu, yang perlu kita hargai, gitu, ya. Dan yang agama tidak sama dengan budaya, berbeda, begitu, ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ini presensi sudah di-share ya di chat room. Sudah semua kelas A, kelas B, kelas C. Ada pertanyaan lagi mungkin? Silakan. Ada pertanyaan lagi? Yang mau memberikan masukan, tidak apa, kita berdiskusi bersama. Malah senang ya kalau kayak gini berarti ada yang kritis lah ya. Itu bagus karena saat ini bagaimana mewujudkan mahasiswa yang kritis itu tidak mudah, ya kan?
bagaimana mencermati berbagai macam paradigma, fenomena yang ada di masyarakat kita. Silahkan, ada lagi? Ada lagi tidak? Ada yang raise hand, Pak. Oh iya, siapa ini yang raise hand? Nggak kelihatan di saya. Oh, nah, ini siapa namanya tuh? Nisa. Nisa, gimana Nisa? Izin bercerita, Pak. Oh iya, silakan Nisa. Nisa. Ini ditulis ya, PJ-nya tadi Oki juga ditulis, sekarang Nisa. Mohon PJ-nya masing-masing kelas dibantu. Arif, ya gimana? Maaf, Pak. Sebenarnya saya nggak bisa on cam karena jaringannya nggak stabil. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, Gimana? jadi pernah ada kayak kejadian pemalakan gitu kan, Pak. Nah, saya itu mencoba menanyakan sama rekan saya yang punya wewenang di kayak kepolisian gitu. Kalau semisal kasus ini tuh ditindaklanjuti itu apakah bisa? Saya tanya seperti itu, tapi jawaban rekan saya itu kasus ini tuh bakal sulit ditindaklanjuti karena kasusnya itu kecil. Jadi kalau semisal kasus yang besar dan kayak viral itu malah lebih mudah ditindaklanjuti. Gitu, Pak. Jadi yang jadi pertanyaan? Nah, ini kan kasus pemalakan ini kalau semisal dibiarkan begitu saja, ini pasti akan merugikan banyak orang. Soalnya ini tempatnya di fasilitas umum gitu loh, Pak. Jadi semisal kita diam aja ngelepasin kasus ini pasti bakal banyak kasus-kasus kejadian di tempat yang sama. Nah, dan ini itu juga pasti banyak merugikan orang-orang di sekitar. Pasti tentunya ya, pemalakan. Nah, ini kan dikatakan kecil atau dimasukkan dalam kerangka korupsi kecil, ya kan? Nah, hal ini tetap tidak bisa kita biarkan dan tidak bisa nanti kita akhirnya mewajarkan. Ya udahlah, emang seperti itu. Tidak boleh seperti itu, kita diam saja. Ya, kita laporan tadi udah susah kata orangnya. Ya kalau gitu cari yang lain yang bisa berani menindak. Gitu, ya. Jangan sampai berhenti, jangan sampai pasrah. Gitu. Sebagai mahasiswa, ya, mahasiswa yang ingin ikut serta memberantas yang namanya dikatakan ruang lingkupnya korupsi kecil, misalnya ya, jangan tinggal diam. Kalau misalnya aparat setempat tidak bisa, laporkan ke yang lebih tinggi lagi. Gitu. Itulah yang memang diharapkan mahasiswa-mahasiswa tuh. Pemuda-pemuda Indonesia itu seperti itu. Karena kalau dari segala lini yang dianggap masih kecil, kita biarkan jadi besar kan lama-lama. Dan akhirnya merugikan juga untuk kita semua. Orang-orang banyak yang menjadi korban. Begitu. Walaupun mereka tidak sadar. Begitu loh. Ya. Halo, tadi siapa yang nanya tuh? Bisa, Pak. Ya, bisa laporkan lagi ke yang lain. Jangan satu aja gitu. Cari alternatif lain gitu kan. Melaporkan lagi ke yang lebih tinggi lagi. Kalau nggak bisa lagi, laporkan lagi. Sekarang tuh gampang ya. Sosial media bermain sekali atau menjadi alat untuk membantu kita ya, sehingga segala macam hal-hal yang sifatnya merugikan itu bisa diangkat. Begitulah Nisa. Iya, Pak. Tapi sebelumnya saya tuh udah kayak cari tahu referensi kenapa kok kasus ini tidak dilanjuti. Ternyata ini kan kasusnya ada di terminal ya, Pak. Nah, ini tuh terminalnya itu emang udah banyak kasus-kasus seperti ini. Jadi kayak aparatnya itu udah kayak capek gitu, Pak. Jadi kasusnya itu terminalnya itu sampai direlokasi. Tapi karena fasilitas umumnya ini sangat berpengaruh buat warga sekitar, kayak ini aksesnya mudah gitu loh, Pak. Jadi terminal ini tuh masih banyak diakses, padahal itu sudah direlokasi. Gitu, Pak. Jadi kayak semisal mau ditindaklanjuti pun udah dikasih tahu dari pemerintah bahwa jangan ke tempat situ, tapi di sisi lain itu juga masih banyak diakses oleh orang banyak. Gitu, Pak. Jadi masih dilema di situnya. Mungkin permasalahannya kalau ditindaklanjuti pun belum tentu bisa menyelesaikan masalah juga. Ya, memang jadi tantangan ya bagi kita, banyak dilema gitu loh ya. Tapi ya tadi kita tetap berusaha untuk tidak membiarkan lah ya, bagaimana caranya
kita bekerja sama dengan aparat-aparat terkait gitu ya, saling bagaimana caranya untuk memberantas hal ini gitu, karena ya sangat merugikan. Masa mau dibiarkan gitu saja? Apakah kita rela anak cucu kita terus-terusan mengalami hal itu? Begitu loh, ya kan? Kita inginkan Indonesia lebih baik lagi ke depan, terbebas yang namanya dari korupsi gitu kan, sehingga keadilan sosial di masyarakat itu bisa dinikmati bersama. Tidak ada yang merasa dirugikan. Begitu. Ya, ayolah semangat, apalagi pemuda, saya yakin Anda masih kuat secara tenaga, kemudian pemikiran, inovasi, kemudian bagaimana mencari jalan keluar dari berbagai macam masalah dan tantangan yang ada untuk ikut serta menjadi bagian di masyarakat dalam memperbaiki berbagai macam masalah dan isu terkait, terutama terkait tentang korupsi, ya, korupsi yang bisa merugikan atau bisa menghambat keadilan sosial. Begitu Nisa. Ada yang lain? Terima kasih. Oke. Ya mudah-mudahan ini ya, lambat laun bisa berkurang dan akhirnya bisa diberantas seperti hal-hal yang seperti itu ya Nisa ya. Amin. Semangat untuk para pemuda Indonesia tentunya. Tidak mustahil, apapun bisa bisa kita lakukan dengan ikhtiar dan tentunya berdoa. Seperti keyakinan agama kita semua, ya kan? Seperti halnya semangat para pemuda-pemudi Indonesia dalam, terutama sekarang Hari Kebangkitan Nasional, dimulai dari Budi Utomo, ya kan? Itu tidak mustahil akhirnya bisa mendapatkan kemerdekaan, begitu dari penjajahan. Ya, seperti halnya tadi, pemalakan itu kan penjajahan, yang mana memang susah untuk diberantas karena tadi hal itulah berbagai macam pertimbangan. Tadi seperti yang Nisa katakan, tapi lambat laun bisa diberantas dengan ikhtiar secara terus-menerus ya, tanpa tanpa dibiarkan, dengan doa akhirnya bisa terbebas. Nah, begitulah pemalakan juga. Mudah-mudahan bisa terbebas juga dari yang namanya pemalakan. Begitu. Ada lagi? Silakan. Ada lagi tidak? Oki. Halo Oki. Iya Pak. Ini maksudnya WKK di chat tuh apa ya Ki ya? Oki Abdan. Oh, itu nanggapi Anggas itu Pak. Bikin thread aja Kak. Itu kan dia ketawa hihihi lah. Saya ketawa juga WKWK gitu. Mohon lebih lebih rapih lagi lah ya. Karena ini kita di forum formal, jadi mohon lebih santun lagi lah ya dalam chat ataupun bagaimana caranya sehingga terlihat lebih profesional sebagai mahasiswa. Oke. Baik Pak, terima kasih untuk peringatannya. Oke. Ada yang lain? Kalau tidak, saya kira cukupkan lah ya untuk hari ini, untuk pertemuan diskusi kali ini. Anda bisa melanjutkan pertemuan ke-9, menyelesaikan tugasnya, dan juga menyelesaikan kuis yang sudah disediakan di Open Learning. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Ya, gimana? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya. Oke, kalau begitu terima kasih ya untuk diskusi hari ini. Semoga diskusi kita bermanfaat dan semoga kita bisa menjadi lebih baik semua. Tidak hanya Anda, begitupun juga dengan saya dari segi kemampuan intelektual dan juga karakter, sikap, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.